Nah, si Farhad Abbas ini seorang lawyer yang menjadi penyambung lidah si Agus ini. Artinya, otak dibalik pelaporan si Teh Novi ini adalah si Agus. Bener nggak? Dan kalau menurut gue ini jahat banget si Agus ya. Kalau si Agus ini mencabut laporannya, si Bang John ini akan membiayai gitu, akan memberikan uang 240 juta. Tapi apa yang terjadi? Agus tetap kekeh nggak mau, guys. Sombong banget kan? Justru malah makin menjadi-jadi gitu. Bukan malah reda, tapi si Agus ini malah melaporkan si Kak Novi untuk yang kedua kalinya. Jelas itu sudah patut untuk kita duga keras. Agus telah melakukan perbuatan pidana penggelapan 372. Jadi jelas. Halo guys, balik lagi bareng gue Katakan Tutus yang selalu membahas hal menarik yang memang harus dibahas di sini. Oke, di pembahasan video kali ini kita masih membahas soal duit donasi yang berbuntut panjang, gengs, sampai berujung pelaporan kepada Teh Novianti ya. Yang sebenarnya tidak harus terjadi gitu loh. Tapi semakin kesini kasus ini semakin melebar kemana-mana. Gini loh, gengs, yang nggak habis pikir kok sampai setega itu gitu loh si Agus ini sampai gimana ya? Kekeh banget pengen si Kak Novi ini masuk penjara gitu. Ini laporan yang kedua kalinya, gengs. Dan gue nggak tahu apa yang ada di dalam pikiran si Agus ini gitu. Sehingga dia tega gitu melaporkan lagi Teh Novi. Sebenarnya apa yang dia mau gitu. Gue juga bingung, gengs. Ini Farhad Abbas melaporkan Novi lagi. Itu kan artinya si Agus ini memang benar-benar jahat banget gitu. Semakin kesini sifat jahatnya kok makin kelihatan gitu loh si Agus ini ya. Coba, gengs, kalian bayangkan. Orang yang dari awal full fight untuk dibantu, sekarang malah ngegigit gitu. Sampai udah dimediasi pun, tetap gak digubris sama si Agus ini. Coba kalian pikir, pelaporan yang dilakukan oleh Farhad Abbas ke Teh Novi itu semua kan otaknya si Agus gitu. Bener gak sih? Kita semua tahu. Si Farhad Abbas ini kan pengacaranya si Agus. Nah, si Farhad Abbas ini seorang lawyer yang menjadi penyambung lidah si Agus ini. Artinya, otak dibalik pelaporan si Teh Novi ini adalah si Agus. Bener nggak? Dan kalau menurut gue ini jahat banget si Agus ya. Pengen banget si Teh Novi ini masuk penjara. Padahal jalur mediasi sudah dilakukan, tapi nggak ada hasilnya. Padahal simple. Teh Novi tuh simple banget loh. Udah ngasih jalan keluarnya padahal. Tapi nggak tau lah apa yang ada di pikirannya si Agus ini gitu loh. Apakah karena memang orang-orang sekitarnya yang memang membuat dia itu semakin menggebu-gebu ya nyerang Kak Novi untuk dijadikan tersangka gitu kan. Ya nggak bisa, mau gimana pun justru si Agus ini, gengs, kalau menurut gua yang berpotensi bisa dilaporkan gitu. Karena kenapa? Dengan tuduhan penggelapan uang gitu. Sekarang gua tanya, para donatur itu menyumbangkan uangnya itu tujuannya untuk apa pertama? Untuk penyembuhan kan? Kira-kira mau nggak para donatur ini menyumbang yang tujuannya untuk uang itu dikuasain sepenuhnya oleh Agus? Bebas untuk apa aja gitu. Ya nggak mau pastinya, ya kan? Aduh, kalau menurut gue sih gimana ya? Udahlah si Agusnya banyak tingkah, ditambah lagi orang-orang di sekelilingnya ini ya pada rakus semua gitu loh. Orang-orang di sekelilingnya itu orang-orang yang tamak, gengs. Kalau lihat duit gede itu udah pikirannya kemana-mana gitu. Wah, ini bisa nih untuk dimanfaatin buat beli ini, buat itu kan. Uang 98 juta yang dipakai oleh wawaknya itu kan hanya 35 juta untuk pelunasan rumahnya. Sisanya itu untuk keperluan pribadi. Apa tanggapan mereka setelah ditanya sisa uang yang 98 juta itu kemana? Kan itu udah dibeberkan tuh untuk belanja ke entah Tokped atau Shopee gitu kan. Mereka beralasan itu adalah uang mereka sendiri yang kecampur dengan uang transferan dari si Agus gitu. Wah, hebat banget ya. Berarti mereka banyak duit dong, sampai kecampur uang puluhan juta. Kalau mereka menganggap uang itu kecampur, uang pribadi mereka, uang jualan mereka kecampur, kenapa masih nilep uang donasi itu gitu loh, untuk bayar rumah? Padahal rumah si Wawa ini masih cicilan ya. Masih bisa dibayar tuh 5 tahun ke depan gitu. Kalau mereka punya duit, kenapa nggak dibayarkan gitu loh? Logika aja. Ini semua akan terang benderang setelah masa persidangan dilakukan ya. Karena, gengs, menurut keterangan dari pengacara si Aji ya, tersangka penyiraman air keras itu, mengungkapkan bahwa nanti bakalan terang benderang setelah di persidangan ya. Karena
si Aji ini akan membeberkan semua perlakuan yang men-trigger si Aji ini melakukan hal-hal yang kelewat batas gitu, yang menimbulkan cacat seumur hidup. Masalah kronologis ya kurang lebih sama lah, tapi memang ada hal-hal yang mungkin men-trigger Aji untuk melakukan itu. Mungkin nanti akan lebih detailnya itu akan semua terbuka dalam proses persidangan kan gitu. Jadi apa yang diungkapkan oleh mantan bawahannya Agus waktu masih kerja bareng, itu kata si pengacaranya ceritanya itu ya kurang lebih sama apa yang diceritakan oleh Aji gitu. Karena tingkah lakunya udah gimana ya, menyakitkan mungkin ya bagi Aji. Dan terakhir kemarin dapat tawaran juga dari John LBF ya. Jadi Bang John LBF ini berharap sudahlah kasus ini jangan sampai berlarut-larut. Bang John juga pengen si Agus ini mencabut laporannya. Kalau si Agus ini mencabut laporannya, si Bang John ini akan membiayai gitu, akan memberikan uang 240 juta dan dicicil selama 24 bulan gitu. Dan itu nggak digubris sama si Agus gitu. Dia malah kekeh aja gitu, sombong banget gitu kan. Daripada capek sana sini kan, dengan kondisi sakit seperti itu bolak-balik kantor polisi, mendingan fokus dengan pengobatan gitu loh. Ini Bang John sudah nawari uang 240 juta. Udah nggak usah kasus ini dilanjut lagi, udah damai. Tapi apa yang terjadi? Agus tetap kekeh, nggak mau guys. Sombong banget kan. Justru malah makin menjadi-jadi gitu. Bukan malah reda, tapi si Agus ini malah melaporkan si Kak Novi untuk yang kedua kalinya. Kita lihat aja nanti kalau kesabaran Kak Novi hilang, habis, ya habis juga lu Gus gitu loh. Karena gimana ya, manusia juga ada sabarnya gitu loh. Kalau Agus dilaporin, oh tambah berabe nih kan. Dari Pablo Benua juga sudah mengingatkan. Tanya orang-orang tersebut, menyumbang itu untuk apa? Ya untuk mengobati Agus, mengobati matanya. Nah sekarang pertanyaannya, ketika uang tersebut sudah diserahkan, dipakai untuk kepentingan pribadi, kira-kira terpenuhi nggak keinginan atau harapan daripada masyarakat? Tentu tidak. Maka jelas itu sudah patut untuk kita duga keras Agus telah melakukan perbuatan pidana penggelapan 372. Jadi jelas Si Agus ini bisa dijerat gitu dengan pasal-pasal yang masalah pasal penggelapan dana gitu segala macam gitu. Dan banyak juga yang pendukung-pendukung Kak Novi berharap untuk Kak Novi ini melaporkan balik si Agus gitu loh. Karena udah kelewatan banget sih gitu. Orang sebaik Kak Novi gitu, kok bisa-bisanya gitu dilaporin sama si Agus Gundul ini. Gimana menurut kalian gengs? Ya mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Thanks buat teman-teman yang udah mampir. Seperti biasa kita lanjut diskusinya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.